Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, ala alihi wa sahbihi wa man iktafa atharahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ikhwatal iman, hadirin, hadirat, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan materi kita, ada ikhwan kita Pak Supardi ya, yang beliau saat ini sedang sakit. Yang memang kalau kajian kan sering beliau ketemu kita ya. Qadarullah hari ini beliau sedang sakit, maka mohon doanya supaya Allah Subhanahu wa taala mensabarkan beliau dan mudah-mudahan tahurun insyaallah, mudah-mudahan menjadi pelebur dosa untuk beliau, meningkat derajat beliau di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan penyakitnya atau sakitnya bisa segera diangkat oleh Allah dan bisa beraktivitas kembali dan beribadah maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan antum doakan beliau yang sedang sakit saat ini, dan juga sekaligus misalkan doakan ikhwan-ikhwan kita yang lain juga, ikhwan-ikhwan yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti ikhwan kita yang sekarang berada di Palestina ya. Didoakan mereka diberikan kesabaran oleh Allah. Hidup ini ujian sebentar. Orang ujiannya macam-macam. Mereka diuji dengan kesulitan-kesulitan, ketidakamanan, tapi boleh jadi surga itu lebih dekat dengan mereka. Sedangkan kita yang diuji dengan kemudahan oleh Allah, boleh jadi karena kemudahan-kemudahan tersebut banyak orang yang lalai dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Tapi intinya orang beriman itu bersaudara. Saya ketika lihat video-video tentang laknatullah ya, orang-orang Yahudi laknatullah alaihim itu, ketika mereka membom, ketika mereka mengintimidasi gitu kan, seakan-akan dunia itu terdiam melihat mereka. Tapi intinya kita tidak paham bagaimana situasinya, tapi intinya doakan mereka, ikhwan-ikhwan kita. Ingat bahwa doa itu adalah senjata. Doa yang dilesatkan dengan ikhlas karena Allah, dihadirkan kekhusyuan, ketundukan, membutuhkan Allah, maka doa seperti itu adalah senjata yang hebat, dan doa adalah senjata orang-orang beriman. Nah, ikhwatal iman hadirin rahimani wa rahimakumullah. Tadi kita selesaikan sebentar ya, sampai ke pergerakan yang terjadi antara Uhud, antara Badar dan Uhud. Kita akan selesaikan dulu ini, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW tadi memberikan surat terbuka bahwa Madinah membuka tebusan untuk para tawanan, sehingga nilai tebusannya itu ada yang 4.000 dirham, 3.000 dirham, 1.000 dirham. Dan 1 dinar itu 10 dirham di zaman Nabi. Sehingga kalau 4.000 dirham tinggal dikurangi aja nolnya 1, Pak. Sehingga 4.000 dirham itu 400 dinar gitu. 3.000 dirham 300 dinar, 1.000 dirham 100 dinar gitu. Cuman kan ingat aja 1 dinar kan 4,5 gram. Jadi kalau misalkan 400 dikali 4 atau dikali 5 lah, berapa? 2.000 kan? 2.000 gram. Berarti berapa kilo? Jadi 1 tawanannya 2 kilo emas itu. Gimana coba, berapa 2 kilo emas? Artinya sangat mahal. Tapi kan tergantung, Nabi menyesuaikan. Karena ini dalam hadis, dalam riwayat Ibnu Ishaq, Nabi SAW mengatakan gini, kana fil usara, di tawanan itu ada seseorang yang namanya Abu Wada'ah. Nabi mengatakan gini, Abu Wada'ah ini punya anak orang kaya di Mekah. Karena Nabi paham orang Mekah. Maka lihat aja nanti apa yang akan terjadi dengan harga tebusannya. Kemudian ketika beda cerita di Mekah sekarang, orang-orang Mekah mengatakan gini, Quraisy mengatakan, pemimpin-pemimpinnya, mereka mengatakan, la tata'ajjalu bifidai usarakum atau asrakum,
janganlah kalian terburu-buru menebus tawanan-tawanan, supaya apa? La ya'rabu alaikum Muhammadun wa ashabuhu, supaya Muhammad itu tidak sombong, tidak merasa angkuh dan merasa dirinya menang gitu. Jangan bersegera-segera. Kemudian Abu Wada'ah pun ketika itu bukan Abu Wada'ah, anaknya namanya Al-Muttalib bin Abi Wada'ah. Dia mengatakan, "Ya, iya seperti itu, jangan tergesa-gesa." Padahal dia adalah orang yang pertama menebus tawanan bapaknya. Dia mengendap-endap di malam hari supaya nggak ketahuan orang Quraisy dan datang ke Madinah sendirian. Artinya bawa menebus ayahnya dengan harga 4.000 dirham, yaitu tadi 2 kilogram kurang lebih emas itu. Maka luar biasa. Jadi kan 70 tawanan. Tapi kan nggak semuanya orang kaya. Maka di antara mereka ada yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maafkan. Siapa yang dimaafkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama adalah Abu Uzzah. Abu Uzzah Al-Jumahi ini dia ngerengek dia. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ya Muhammad, aku adalah orang tua yang memiliki anak-anak gadis yang banyak yang aku harus nafkahi mereka. Kalau aku tertahan di sini, siapa yang kerja? Kalau aku dieksekusi mati di sini, siapa yang akan memberikan kehidupan kepada mereka?" gitu kan. Maka maafkanlah. Dan Nabi SAW di sini melihat peluang, karena Nabi kan tidak mengetahui hal yang gaib, apa yang akan terjadi ke depannya. Nabi melihat peluang gini, Abu Uzzah ini adalah salah satu penyair Mekah yang bibirnya itu atau syair-syairnya itu banyak menghujat Islam. Nabi memberikan syarat, kalau engkau menghentikan permusuhanmu dengan kami dengan syair-syairmu, maka kami akan lepaskan. Maka akhirnya Abu Uzzah pun berjanji, saya berjanji tidak akan lagi mengucapkan sepatah kata pun syair yang menghujat Islam dan engkau Muhammad. Maka Nabi Muhammad pun sudah melepaskan Abu Uzzah ini. Dan ternyata Abu Uzzah ini adalah seseorang yang membangkitkan semangat di perang Uhud dengan syairnya. Karena orang-orang Quraisy nanti di perang Uhud itu, mereka itu memikirkan kekalahan mereka dan memiliki dendam kusumat yang mengakar. Sehingga Abu Sufyan pun mengatakan gini, kita punya uang nih 50.000 dinar hasil keuntungan dagang, coba minta hadirkan orang-orang yang punya saham di sini. Ketika dihadirkan, minta keikhlasannya, ikhlaskan harta ini untuk kita gunakan perang melawan Muhammad gitu kan. Maka akhirnya setuju orang-orang itu yang punya saham itu, setuju, ya gunakan aja gitu kan, hancurkan Muhammad dan Madinah gitu. Sampai Safwan bin Umayyah melihat siapa nih yang bisa membangkitkan semangat perang ini gitu kan di saat kayak gini. Maka dipilihlah Abu Uzzah. Abu Uzzah dipanggil sama Safwan, "Ya Abu Uzzah, buatkanlah syair-syair yang membangkitkan semangat jihad, semangat perang, bukan jihad, semangat perang." Akhirnya kata Abu Uzzah, "Enggak bisa, saya punya perjanjian dengan Muhammad, enggak bisa." Kata Safwan gini, "Sesungguhnya segala sesuatu punya harganya, berapa sih hargamu?" gitu istilahnya gitu. Artinya gini, Muhammad akan kalah, Muhammad akan mati. Kita punya dendam kusumat. Kalau engkau berikan syair-syairmu, saya akan bayar sekian. Dan jangan takut dengan hasilnya, karena Muhammad akan kalah gitu kan. Maka Abu Uzzah pun, dia pun menciptakan syair-syair yang dengan syairnya bangkitlah semangat perangnya orang-orang Quraisy, terkumpullah 3.000 militer ketika itu. Maka ternyata ketika di perang Uhud selesai, nanti kita ceritakan detailnya. Ternyata Abu Uzzah ini ketangkap lagi sama Nabi. Kata Abu Uzzah, "Ya Muhammad, saya ini punya anak banyak, perempuan lagi semuanya gitu kan. Berikanlah pemaafanmu yang kedua ini." Kata Nabi Muhammad, "Tidak, saya tidak mau engkau nanti pulang ke Mekah mentertawakan saya tipu Muhammad 2 kali gitu. Saya akan eksekusi engkau, karena seorang muslim itu tidak akan tersengat oleh hewan yang sama di lubang yang sama gitu kan. Kalau kita kan bilangnya apa? Saya sering menyampaikan, keledai tidak jatuh terperosok 2 kali di lubang yang sama. Itu kan keledai, nggak punya akal. Ini kan mukmin, beda lah. Seorang mukmin tidak akan tergigit oleh hewan yang sama di lubang yang sama. Enggak. Kita mengambil pelajaran ini. Kau sudah diberikan kesempatan sekali, enggak. Akhirnya itulah Abu Uzzah. Di perang Badar ini dia tawanan dan dibebaskan secara percuma. Kemudian ada orang yang tidak punya orang yang bisa menebusnya, dan dia pun juga punya skill bisa
membaca, bisa menulis, maka Nabi pun memerintahkan, kalau engkau bisa mengajarkan 10 anak-anak Madinah membaca dan menulis, maka saya bebaskan. Maka kan macam-macam gayanya, makanya tawanan itu punya peran apa? Kalau misalkan tawanan bisa dikerjakan, bisa diambil ilmunya, maka ajarkan 10 anak Madinah bisa baca, bisa tulis, maka kami bebaskan. Maka itulah gaya-gayanya. Dan ada satu orang yang ternyata adalah menantu Nabi Muhammad SAW. Siapa itu? Abul As. Abul As ini menantu Nabi, tapi dia kafir. Tapi dipahami ya, bahwa putri Nabi Muhammad namanya Zainab menikah dengan Abul As sebelum Islam kan. Ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi, Zainab putri Nabi masih istri sahnya Abul As gitu. Dan ayat yang menyatakan tentang pisahnya hubungan antara suami istri yang kafir dan muslim gitu kan, itu belum diatur dengan detail, dengan rapih. Sehingga Abul As ini secara hukum masih sah suaminya dari Zainab putri Nabi Muhammad SAW. Dan ternyata di perang ini dia tertawan dia. Maka Nabi Muhammad pun mengatakan gini, ketika Abul As ini tertangkap, maka istrinya Zainab kan mengetahui kabar itu, tertangkapnya Abul As. Maka Zainab ini ketika mendengarkan bahwa tawanan itu bisa ditebus, maka Zainab ketika itu mengirimkan sebagai tebusan itu, yaitu qiladah, kalung yang pernah diberikan oleh Khadijah kepada Zainab sebagai hadiah pernikahan Zainab. Jadi ketika Zainab menikah, ini kan ketika itu Khadijah masih hidup kan, jadi Khadijah memberikan kalung kepada Zainab sebagai hadiah pernikahannya, dan Nabi mengenali kalung tersebut. Ini kalung yang diberikan istriku gitu kan kepada putriku Zainab. Dan Nabi SAW di sini menangis, dan Nabi mengatakan kepada para sahabat meminta izin. Kenapa? Karena sebetulnya tawanan ini kan sebetulnya punyanya sahabat juga, punya peran mereka para sahabat. Maka Nabi pun meminta izin kepada para sahabat, gimana pendapat kalian? Saya minta izin untuk membebaskan Abul As ini. Maka para sahabat mengatakan, iyalah, jelaslah, mereka tunduk dan patuh terhadap Nabi. Tapi ketika Nabi membebaskan Abul As, Nabi mengatakan apa? Wahai Abul As, biarkanlah Zainab hijrah ke Madinah. Saya akan bebaskan engkau, tapi dengan syarat engkau biarkan istrimu pindah ke sini, hijrah ke Madinah. Maka Abul As pun ketika itu mengiyakan. Maka Nabi pun mengirim satu utusan supaya membarangi Abul As. Maka ketika Abul As datang ke Madinah menceritakan kepada Zainab, dan akhirnya Zainab patuh terhadap perintah ayahnya. Maka Zainab pun akhirnya hijrah ke Madinah ditemani oleh satu orang utusan Nabi SAW, dan sampai tinggal di kota Madinah. Dan di sanalah Zainab putri Nabi SAW berpisah dengan suaminya. Tapi alhamdulillah, takdir Allah berkata, nanti di tahun 6 Hijriah suaminya ini akan masuk Islam. Suaminya ini akan masuk Islam dan akan berkumpul lagi dengan Zainab. Dan ketika itu Abul As ini bergabung lagi dengan Zainab. Ada yang mengatakan dengan nikah yang baru karena kafir dengan muslim gitu kan. Ada yang mengatakan dengan nikah yang lama, masih tetap sah suaminya. Karena kenapa? Ayat yang mengatakan, yang mendetailkan hukum pernikahan beda agama masih belum turun ketika itu. Jadi pendapat yang terkuat masih dengan nikah yang pertama, masih statusnya sah sebagai suami dari Zainab putri Rasulullah SAW. Akan tetapi kebersamaan dengan suaminya itu tidak sebentar. Setelah itu beberapa bulan kemudian Zainab meninggal dunia. Artinya setiap orang punya kisahnya. Putri Nabi punya kisah. Ini kisah sedih putri Nabi SAW. Maka ketika itu juga ada tawanan namanya Suhail bin Amr, Pak. Siapa Suhail bin Amr? Dia orang yang nantinya akan menjadi perwakilan Quraisy dalam perjanjian Hudaybiyah. Maka Suhail bin Amr ini lidahnya itu lincah dia. Dia pinter ngomong, dia bersilat lidahnya pinter. Maka Umar mengatakan gini, ya Rasulullah, kana khatiban misqa'an. Ini orang ini pinter ngomong, dia orang yang kalau ceramah orasinya tuh luar biasa nih orang ini gitu kan. Ya Rasulullah, biarkan saya potong lidahnya dulu gitu kan, supaya nggak mencelakakan Islam gitu kan. Maka Nabi SAW mengatakan, la ya Umar, tidak. Islam itu tidak mengajarkan kepada kita untuk menyakiti orang, apalagi disakiti dengan dipotong bagian per bagian, enggak.
Islam nggak seperti itu. Maka Nabi pun berdoa bukan berdoa, Nabi berharap bahwa Suhail bin Amr ini akan bisa menjadi seseorang yang berorasi untuk Islam nantinya, gitu kan. Meskipun perjalanannya itu panjang, intinya Suhail ini akan masuk Islam setelah pembebasan kota Mekah. Dan ternyata ada satu momentum ketika Nabi Muhammad sudah meninggal dunia, ketika itu banyak orang-orang yang murtad dari Islam. Kemudian banyak orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Ketika itu orang-orang Mekah itu terpengaruh dengan isu murtad itu, sehingga Suhail di sana berkhutbah kepada orang-orang yang hadir ketika itu, menjelaskan tentang Islam. Apakah kalian beriman kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad sedang masih hidup di antara kita, sedangkan setelah meninggal kalian tinggalkan Nabi Muhammad? Pokoknya dinasehati habis di sana. Maka ternyata prasangka Nabi itu benar, bahwa akan datang masa Suhail ini akan bermanfaat untuk Islam dengan lidahnya gitu. Jadi sehingga tidak dipotong tuh lidahnya Suhail bin Amr. Wallahu a'lam bishawab. Jadi inilah penutupan dari kisah perang Badar di bulan Ramadan itu. Karena kan ini kan terjadi di tanggal 17 Ramadan di hari Jumat, kemudian ditambah 3 hari kan, berarti tanggal 20 Ramadan, datang ke Madinah tanggal 21, dan ternyata 10 hari kemudian apa? Lebaran lah Pak. Karena inilah lebaran pertama kaum muslimin. Jadi di tanggal 2 Hijriah ini syariat-syariat itu baru turun. Zakat baru di sini turunnya. Ini zakat pertama. Kemudian setelah itu pengalihan kiblat juga di tahun-tahun ini. Kan kiblat kan asalnya ke Baitul Maqdis, dirubah menuju ke Ka'bah. 17 bulan setelah Nabi tinggal di kota Madinah. Artinya kurang lebih 2 tahunan, hampir ke 2 tahun. Kemudian apalagi yang diwajibkan? Idul Adha di sini, menyembelih tahun wajibnya di sini. Jadi inilah lebaran pertama para sahabat radhiyallahu taala anhum dalam suasana kebahagiaan lebaran. Karena kan yang namanya lebaran harus sunnahnya gitu Pak, menunjukkan kebahagiaan. Di zaman bahagianya kenapa? Secara syariat karena menghatamkan puasa 30 harian. Sehingga bahagia, berhasil dan sukses dengan puasanya. Dan negeri kita bahagianya Idul Fitri dengan apa? THR, kemudian baju baru, libur panjang sekolah, kumpul sama keluarga, banyak kue di rumah. Itulah intinya, kita harus bahagia ketika hari raya. Dan inilah kebahagiaan hari raya para sahabat setelah mereka berpuasa Ramadan, kemudian lebaran pertama, dan ditambah dengan suasana kemenangan perang Badar, menambah kebahagiaan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan di pertemuan kita hari ini. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan bahas bagaimana pergerakan militer antara Badar dan Uhud, apa saja yang terjadi, karena kan jaraknya setahun. Perang Badar kan di bulan Ramadan 2 Hijriah, Uhud di bulan Syawal tahun 3 Hijriah. 1 tahunan lebih dikit, 1 bulan jarak antara perang Badar dan perang Uhud. Maka di sini ada beberapa peristiwa-peristiwa penting dalam 1 tahun itu seperti apa. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada hal-hal yang ingin ditanyakan Pak, silakan. Oh, itu hadis, cuman ketika Allah menyanggahnya dengan turunkan Al-Qur'an, jadi ada ayatnya. Sebentar. Jadi peristiwa menangisnya Nabi dengan Abu Bakar itu di hadis diceritakannya. Tapi kenapa Nabi bisa menangis? Karena turun ayat Al-Qur'an yang menyatakan bahwa Allah lebih senang ketika mereka itu, orang kafir itu binasa. Surat Al-Anfal ayat 67 dan 68. Itu ayat yang membuat Nabi menangis karena Nabi lebih condong dengan pendapatnya Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa Rasulullah lebih memilih pendapatnya sedangkan itu Allah itu lebih suka yang Pertama, ketika
keputusan sudah, artinya gini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memilih keputusan dan lebih condong kepada Abu Bakar As-Siddiq, maka setelah itu dijadikan ketetapan oleh negara dan dikirim kepada orang Quraisy. Ketika itu Allah menyangga itu, tetapi karena sudah terkirim dan sudah ditetapkan keputusan itu tidak bisa menjadi pelin-pelan gitu. Wallahu alam siapa rahasianya, kenapa tidak dirubah saja hukumnya gitu. Karena Allah menginginkan supaya mereka tetap, artinya Allah lebih senang bahwa keputusan Umar itu ataupun sarannya Umar itu lebih mengena gitu. Tapi wallahu alam bisawab, itulah yang terjadi. Itulah yang terjadi tentang tentang tawanan perang Badar ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau antum belum puas, coba tanya lagi kepada yang lain, mudah-mudahan mereka bisa memberikan jawaban yang lebih mengena. Kenapa Rasul tidak mengganti keputusannya supaya dieksekusi aja semuanya gitu. Terus kenapa ketika Nabi cenderung dengan Abu Bakar As-Siddiq, kenapa Allah tidak menegur langsung di sana? Karena bisa aja Allah langsung mengirimkan Jibril supaya langsung mengatakan bahwa yang lebih baik adalah pendapatnya Umar. Maka wallahu a'lam bishawab. Secara kisahnya seperti ini dan kita tunduk secara itu. Takutnya ketika kita lebih dalam memahami secara logika, takutnya ada hal yang salah kita pahaminya, wallahu a'lam. Nah, ada lagi yang lain Pak selain ini? Masalah apa? Nah, itu Rasulullah mendiamkan beberapa bulan 50 hari. Gimana Ustaz? Maksudnya kan tidak boleh mendiamkan seorang muslim lebih dari 3 hari gitu. Baik, nah, secara hukum dasar seorang muslim itu tidak boleh memboikot saudaranya lebih daripada 3 hari, hukum dasarnya. Tapi ketika seorang muslim itu melihat 3 hari itu tidak cukup dan ternyata dia diboikot, ternyata 3 hari tidak cukup, maka diperbolehkan lebih dari itu. Cuman ada syarat ketat di sini. Apa syarat ketatnya? Kalau kita seorang yang memboikot itu pertama adalah orang yang memiliki kedudukan, gitu kan. Nabi ketika seseorang memboikot kan kita ingin melihat hasil ya, supaya ketika diboikot itu dia sadar dan dia kembali gitu. Tapi kalau orang di zaman sekarang diboikot dan dia leha-leha saja, kira-kira pemboikotan itu produk bukan produktif, cocok gak gitu? Ini kan salah satu gaya dalam menghukum seseorang. Kalau kita memboikot seseorang dan kita melihat orang tersebut bos kita boikot, kira-kira bermanfaat ke boikotnya? Ya nggak akan bermanfaat. Kita yang butuh dia, bukan dia butuh kita, maka hukum tersebut tidak akan kena gitu. Maka ketika Nabi memboikot Ka'ab bin Malik, maka di sini para ulama mencoba mengambil hikmahnya. Pertama, Nabi ini adalah seseorang yang dihormati oleh Ka'ab bin Malik, memiliki kedudukan dan dicintai, sehingga kalau Nabi memboikot Ka'ab akan mengena hukumannya gitu. Jadi wallahu a'lam bishawab, ya memang konsep dasarnya seorang muslim itu tidak boleh mendiamkan muslim yang lain lebih daripada 3 hari. Tapi kalau seandainya selama 3 hari itu ternyata tidak ada efeknya, maka bisa lebih. Tapi kalau dari awal pemboikotan tidak ada efeknya sama sekali, maka bukan dengan gaya seperti itu caranya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada lagi Pak? Nah, jika tidak ada, maka ayo Pak. Satu tadi di luar tema. Nah, kurban. Pertanyaan titipan. Itu kalau ini berkaitan dengan tukang sembelih, Ustaz, yang didayakan untuk sembelih. Itu setelah dia dikasih upah menyembelih. Ya. Terus dia berhak nggak atas hewan kurban itu, Ustaz? Misalnya sebagai hadiah. Nggak masalah. Tapi syaratnya upah dahulu didahulukan. Jadi karena kan si jagal itu secara hukum kan dia bisa dikasih dari hadiah atau sedekah. Kalau si jagal ini orang miskin bisa 1/3 dari sedekah kan.
Tapi kalau si jagal ini ternyata orang berkecukupan, bisa dikasih dari hadiah kan, secara hukum itu. Tapi syaratnya supaya tidak ambigu, supaya tidak dia menyangka bahwa upahnya itu adalah daging, maka setelah selesai penyembelihan ini kasih upahnya. Pak, ini upah untuk penyembelihannya. Setelah itu ternyata dicacal dan sebagainya, kemudian dibagi-bagi, ternyata si jagal juga dapat bagian, nah ada masalah. Yang penting syaratnya upah dahulu kan itu, supaya tidak ada anggapan bahwa daging itu adalah untuk upah kan Pak ya. Tapi daging itu adalah bagian dia karena dia miskin, kalau enggak karena dia adalah seorang yang diberikan hadiah oleh orang gitu. Wallahu a'lam bishawab. Paham Pak? Tapi the real jagal ya. Kalau panitia yang berprofesi jadi jagal gimana? Kalau panitia yang berprofesi jadi jagal, wallahu alam, inilah yang setiap tahun tuh khilaf. Panitia ketika dapat 2 bungkus, yang lain dapat sebungkus, kira-kira boleh atau tidak gitu? Boleh nggak Pak? Selama ini Bapak boleh nggak? Boleh atau enggak? Dalam hadis tuh yang terlarang itu jagal. Dan jagal secara pengertian, secara bahasa adalah orang yang menyembelih dan menguliti. Itu jagal. Kalau panitia dikiaskan dengan jagal sehingga nggak boleh dapat daging tambahan, pas nggak kira-kira analoginya? Bahwa jagal itu sama dengan panitia, sama nggak? Beda. Karena panitia itu tugasnya tuh bukan jagal doang. Panitia itu tugasnya itu apa? Terpala, distribusi lah, buat kupon lah, kemudian bagian inilah, bagian itu tugas panitia itu lebih banyak daripada jagal. Sehingga sebetulnya secara hukum panitia itu boleh mendapatkan jatah lebih, karena itu bukan upah. Itu bukan upah. Atau juga kalaupun itu upah tidak masalah, karena yang namanya panitia bukan jagal. Yang terlarang itu kalau daging dikasih upah untuk jagal gitu. Cuma masalahnya divisi pencacahan dan divisi pemenyembelihan ini nih. Wallahu alam. Kalau dia bertugas sebagai divisi penyembelihan dan divisi pencacahan dan pengulitan, itulah jagal, tugasnya jagal itu. Kalau tugasnya cuma sebatas distribusi, ini secara hukum nggak remeng-remeng. Tapi kalau yang tugasnya itu nyembelih dan cacah dan nguliti, itulah remeng-remeng hukumnya di sana. Tapi amannya berakad dengan si pengurban pertama kali. Jadi ketika si pengurban datang, Pak nitip ya di Masjid Al-Ikhlas ini saya nitip hewan kurban ya. Silakan Pak, kami terima amanahnya, dan sebagai ini ada akadnya. Pertama, biaya administrasinya sekian Pak untuk ngurus 1 ekor kambing itu gitu kan, karena nantinya akan digunakan untuk plastik dan sebagainya gitu. Kemudian Bapak dapat 1/3 sekian kilo, dan Bapak pun juga dapat berhak sekian kupon, 10 kupon untuk untuk dibagi-bagi untuk hadiah kepada orang di samping Bapak misalnya. Tetapi kami minta izin jatah yang hadiah untuk Bapak sebagiannya akan digunakan untuk panitia gitu. Dan jatah hadiah Bapak digunakan untuk makan-makan panitia gitu kan. Kira-kira Bapak ngasih izin nggak? Nah, kalau dia sudah mengatakan izin, ya kami izinkan. Nah, masalah orang yang nyacah, orang yang nguliti, orang yang nyembelih, karena sudah mendapatkan izin, dan itu bukan upah, tetapi jatah hadiah dari si pengurban gitu. Paham Pak? Ini hanya hukum yang dibalik-balik saja. Intinya semua orang dapat daging sebetulnya. Cuman kan ketika hukum caranya salah, sistemnya salah, maka meskipun hasilnya sama, maka yang terjadi apa? Ada keharaman di sana. Seperti gini, kulit misalnya. Orang nggak ada mau kulit, buat apa kulit di rumahnya gitu kan. Kulitnya terkumpul 20 ekor, 20 kulit misalnya. Dan kalaupun dibagi-bagi nggak ada yang mau, nggak bisa ngolahnya gitu kan. Maka akhirnya kulit ini pun dijual oleh masjid, uangnya dikasih ke yayasan misalnya. Boleh nggak? Nggak boleh, karena apapun itu hasil kurban itu nggak bisa dijadikan sebagai dagangan, nggak boleh dijual. Tapi ketika si DKM ini bilang ke yayasan mana nih, inilah yayasan anak yatim, dia telepon, Pak ini ada kulit
saya mau kasih ke bapak ke yayasan, terima nggak? Loh, saya butuh apa dengan kulit? Nggak butuh saya. Ya, tapi bisa seperti ini Pak. Jadi kulitnya bapak terima karena itu bagian dari bapak. Setelah itu bapak jual lagi terserah, gitu kan? Kita hanya mau sebatas menyalurkan. Setelah bapak dapatkan itu, bapak jual lagi dan hasilnya menjadi uang, terserah bapak. Karena si daging itu kalau sudah diterima oleh mustahik, oleh orang yang berhak, dia mau jual lagi ke orang, urusan dia. Enggak, itu bukan urusan kita, gitu. Yang penting setelah diterima oleh siang berhak. Maka mungkin masjid memfasilitasi apa? Saya punya kenalan, biasanya tiap tahun nih bapak ini suka muter, dia pembeli kulit. Kalau bapak mau, nanti saya hubungkan dengan dia supaya kulit yang bapak terima itu jual ke dia dan uangnya dapat untuk yayasan, silahkan, gitu kan. Kan itu kan padahal ujung-ujungnya kan sama, dapat duit Pak ya. Sistemnya sama enggak? Beda. Maka hukumnya berbeda. Yang satu haram, yang satu halal gitu. Ganti sistemnya. Wallahu a'lam. Tapi naktafi bihadza, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.